Halo, selamat malam pemirsa. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dikejutkan, dibuat was-was dengan adanya informasi bahwa pajak pertambahan nilai naik jadi 12%. Pemerintah akhirnya memutuskan tetap melakukan itu, menaikkan PPN 12% dengan amanat undang-undang. Tetapi dengan pembatasan hanya barang mewah saja. Dan lantas bagaimana dengan dampak yang dirasakan dari dunia bisnis, kemudian juga daya beli masyarakat? Kami akan hadirkan dialognya dalam Indonesia Business Forum bersama saya Sira Safira dan juga para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami Mas Deriansyah Azhari yang merupakan pengusaha, influencer, dan juga tim ekonomi syariah Prabowo. Paket lengkap sekali ya. Luar biasa. Selamat malam Mas Deriansyah. Ya, malam Mbak, terima kasih atas undangannya. Ya. Siap. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kami Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Silakan. Selamat malam. Iya baik, selamat malam. Terima kasih. Kemudian sudah bergabung juga bersama kami Ibu Maslin Nababan, pedagang pasar Tanah Abang. Kita akan dengarkan nanti ya. Bagaimana? Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Baik, kita juga akan mendengarkan testimoni dari karyawan swasta yang sudah hadir bersama kami dan juga kami menghubungi dari para anggota DPR melalui Zoom. Kami undang nanti ada Bapak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI, kemudian juga Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI. Akan bergabung bersama kami melalui daring. Sebelum kami hadirkan dialognya, kita saksikan dulu informasi ini untuk Anda. Beberapa waktu yang lalu media sosial juga sangat ramai dengan perbincangan mengenai pajak pertambahan nilai yang naik jadi 12%. Ini juga mengundang tanya, reaksi, banyak sekali reaksi-reaksi mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Walaupun akhirnya pemerintah menerapkan dengan kondisi selektif yaitu dengan barang mewah saja. Kita akan tanyakan langsung kepada salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang, Ibu Maslin. Saat ini Ibu itu usahanya di Tanah Abang apa Bu? Bisa diceritain? Oke, saya mewakili kawan-kawan pedagang di Tanah Abang, sekalipun sebenarnya bisnis saya, dagang saya bukan hanya di Tanah Abang, termasuk di ITC Mangga 2, di Senen Jaya, MTC Tanah Abang ya. Tapi supaya enak komunikasinya, saya mewakili Tanah Abang ya. Dari teman-teman pusat grosir yang lain, saya coba untuk berbicara, menyampaikan keadaan sekarang ya Mbak ya. Ini mungkin yang kesekian kali saya diundang untuk di acara yang sama ya, selalu mewakili Tanah Abang. Efek dari PPN masuk akan ditambah itu Mbak ya. Buat kami sekarang ini kan situasi dagang itu berdarah-darah ya. Daya beli rendah itu kami rasakan banget loh di Tanah Abang. Tapi Ibu Maslin itu jualannya apa? Saya jualan fashion. Kalau di Tanah Abang itu 90% itu fashion Mbak. Ya 90% itu fashion di Tanah Abang. Nah kalau fashion ini kan sebenarnya bukan barang kebutuhan. Jadi kalau ada isu-isu yang memberatkan masyarakat itu berdampak banget sama kami. Beda loh, kami ini bukan menjual 9 barang bahan pokok ya. Jadi fashion ini bukan kebutuhan tapi keinginan. Jadi kalau ada sasaran kami tentu semua golongan, golongan atas, menengah dan bawah. Nah, jadi kalau ada isu-isu pajak, masyarakat itu mereka tuh nggak tahu ya, dibilang tuh barang mewah, yang tahu pajak aja. Nah, ketika ada beban-beban yang ditambahkan ke masyarakat, nah kami merasakan nih gairah untuk belanja itu udah langsung drop. Ya, dia mereka hanya taunya pajak naik nih, pajak naik. Aduh gimana nih? Nah, kita sendiri pun sesama pedagang resah. Karena gini ya Mbak, selama ini pajak nggak dinaikkan aja sejak Covid, itu kami udah berdarah-darah. Ya, padahal katanya Tanah Abang adalah selalu dibangga-banggakan pusat pasar terbesar se-Asia Tenggara. Tapi Mbak coba datang ke Tanah Abang. Siapa yang datang ke sana? Gitu. Sepi luar biasa. Dampak dari Covid, dampak dari online, dampak juga dari kebijakan-kebijakan yang kami rasakan ya. Itu nggak ada kok yang meringankan kami pedagang Tanah Abang. Penurunannya berapa persen Bu Maslin? Penurunannya ya 75%. Wow. Toko-toko kalau kalian ya mbak-mbak ini ya, adik-adik semua datang nih ke Tanah Abang. Yang sepi itu ya 75% sepi. Artinya begini, ketika pemasukan minim sedikit sekali, kemudian harus mengeluarkan kos untuk membayar biaya gedung, sewa?
Oh iya Mbak, sekarang ya banyak dari kami pedagang ini menutup tokonya, kita nggak nutup bisnisnya, tapi kami mengurangi jumlah toko kami. Ya, karena memang kami diperhadapkan harus bayar service charge. Kemudian kita harus bayar gaji karyawan. Nah mau belanja sekarang nggak berani. Iya. Iya kan, mau belanja gimana kan kita jual fashion. Belum lagi kita diberatkan lagi oleh keadaan yang memang kita merasakan, kita belum bicara pajak aja ya Mbak ya. Itu udah sakit kita selama ini. Udah sakit, nah tambah isu ini lagi. Padahal kita dengan pemerintahan yang baru sebenarnya kami ini berharap kebijakan apa nih yang dilakukan pemerintahan baru ini. Nunggu-nunggu loh, di awal pemerintahan malah PPN. So sorry to say ya kalau dibilang aku tadi juga udah dengar ya yang katanya hanya untuk barang mewah. Yeah. Kategori barang mewah aja nggak jelas. Ya kan, itu ya kategori barang. Dan kami ya pedagang yang di bawah ya, kami merasakan gini loh, ya jangan sebut-sebut barang mewah. Karena kecurigaan kami selama ini, awalnya aja lo bilang barang mewah, lama-lama ngembet kemana-mana. Baik, Ya. ada kekhawatiran di situ ya Ibu Maslin ya, kita tangkap. khawatir. Baik, kita juga bergabung bersama kami melalui Zoom, ada Bapak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI. Pak Saleh begini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana keresahan dari pedagang di Pasar Tanah Abang. Kemudian kalau dari dunia usaha, industri, kira-kira dampaknya akan seperti apa Pak Saleh? Ya, pertama begini, kita harus lihat dulu posisi pemerintah ya. Bahwa memang pemerintah sekarang ini Pak Prabowo Presiden sudah mengatakan akan mengimplementasikan naiknya PPN dari 11% menjadi 12%. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya lihat semangatnya bukan untuk membebani masyarakat, tetapi adalah untuk melaksanakan undang-undang. Nah, sebab di dalam undang-undang sebelum beliau jadi presiden itu kan sudah ada ketentuan terkait dengan adanya proyeksi kenaikan PPN itu dari 11% jadi 12%. Nah, sebagai pemerintah, tentu Pak Prabowo itu harus melaksanakan undang-undang karena beliau diikat oleh sumpah untuk melaksanakan seluruh undang-undang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Nah, dalam konteks inilah maka ada muncul tentu protes dari masyarakat ya, karena dianggap ini akan membebani masyarakat, dan itu tentu protes-protes yang telah disampaikan oleh masyarakat itu sudah didengar oleh Presiden dan seluruh jajaran kementerian dan menteri-menteri yang terkait yang ada di kabinet. Lalu kemarin itu dicoba dicarikan solusi bagaimana caranya supaya ini tidak memberatkan. Lalu muncullah opsi, yaitu kita akan tetap menaikkan PPN itu menjadi 12%, tetapi kenaikan itu tidak menyasar seluruh barang dan produk yang dipasarkan di masyarakat. Tetapi yang disasar itu adalah barang-barang mewah saja. Jadi barang-barang mewah yang memang biasanya itu juga ketersediaannya terbatas dan juga dibeli orang-orang tertentu. Yaitu orang-orang yang mempunyai uang yang kelihatannya dengan begitu dia tidak akan terpaksa untuk membayar 12% itu. Nah, masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana agar tadi seperti yang dikeluhkan, jangan sampai barang mewah itu malah justru melebar. Jadi berubah menjadi katakanlah hampir semua barang kena gitu. Nah, sekarang ini Presiden Prabowo saya dengar sudah memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak untuk melakukan pembatasan soal barang mewah itu, yaitu membuat kategorisasinya, membuat definisinya, barang mana saja yang dianggap dengan barang mewah, barang mana yang tidak dianggap barang mewah. Karena memang ini tidak mudah ya. Sebagai contoh, misalnya katanya kan ada mobil mewah, ada mobil tidak mewah. Nah, sekarang mana di antara mobil-mobil yang mewah itu yang dikatakan mewah, mana yang tidak mewah gitu. Nah, sebab ada juga mobil sejuta umat kan, kalau pernah kita dengar istilah itu, yaitu dipakai oleh banyak orang. Nah, itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai mobil mewah sebetulnya. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu peruntukan mobil itu digunakan untuk apa. Tapi sebagian besar diantaranya mobil-mobil itu malah justru dipakai untuk Grab ya, untuk cari makan. Jadi kalau mobil-mobil seperti itu tentu tidak bisa dikategorikan sebagai mobil mewah, dan ini mestinya tidak termasuk dari yang dikatakan kena untuk pajak 12%. Tetapi ada juga mobil-mobil kecil seperti sedan yang harganya sebetulnya juga tidak terlalu mahal ya kalau dari sisi harga, kalau dibandingkan ya.
dengan mobil yang sudah ada, tetapi mobil tersebut dianggap mewah gitu. Nah, sekarang bagaimana menentukan itu mewah atau tidak mewahnya? Ini yang harus dibuat definisinya lebih akurat, lebih tepat. Jangan sekali lagi membebankan para pedagang dan masyarakat kita. Sebab kalau pajak PPN 12% ini diterapkan kepada seluruh barang, semakin banyak barang yang dikenain pajak 12%, maka semakin mahal harga di tengah masyarakat kita. Karena itu tentu ini akan mengurangi daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat itu berkurang, maka tentu perekonomian kita juga akan terganggu. Karena perputaran uang di masyarakat itu akan terganggu, kemudian tentu akan berimplikasi luas pada capaian peningkatan ekonomi kita. Apalagi Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa kita sedang berburu untuk mencapai kenaikan ekonomi kita di 8%. Nah, ini jangan sampai ini terganggu, dan saya kira ini yang juga perlu kita awasi bersama, kita kasih masukan bersama kepada pemerintah dalam hal ini agar pelaksanaan kenaikan PPN 12% ini tidak mengganggu aktivitas kehidupan sosial ekonomi kita di tengah masyarakat. Ya, Pak Saleh tadi sempat menyebutkan bahwa ini jangan sampai membebani masyarakat, kemudian daya beli masyarakat juga jangan sampai menurun, karena agar ekonomi juga pergerakannya, pertumbuhannya jauh lebih cepat lagi. Nah, tadi dari Ibu Maslin ini mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat sudah sangat minim dan mereka khawatir kalau misalnya PPN 12% ini yang tadinya hanya secara spesifik untuk barang mewah saja, tapi nanti melebar kemana-mana. Ada tidak jaminannya mungkin kalau misalnya dari DPR sendiri agar tidak ke arah situ juga daya beli masyarakat ini bisa tetap tumbuh begitu? Jadi begini, kalau soal tadi menurunnya daya beli masyarakat itu kan faktornya tidak satu ya, artinya bukan hanya faktor kenaikan PPN 12%, tetapi bisa juga ini disebabkan faktor-faktor lain. Ya, misalkan barang-barang impor dari luar negeri yang ilegal kan juga banyak yang masuk ke Indonesia dan harganya kan jauh lebih murah misalnya seperti itu. Akhirnya orang bisa jadi beli ke situ. Itu salah satu contoh aja ya. Nah, itu faktor yang lain juga gitu. Tetapi justru memang pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi produsen-produsen lokal kita gitu. Jadi kita jangan sampai matikan industri-industri dalam negeri kita ya di tengah persaingan ekonomi global yang semakin tajam seperti saat ini. Nah, kemudian bagaimana jaminan yang akan kita berikan kepada masyarakat? Ya tentu kita harus mengawasi bersama-sama apa ketentuan-ketentuan yang akan dibuat pemerintah terkait dengan definisi dan juga pembatasan barang mewah itu. Nanti DPR kan punya kewenangan untuk memeriksa tuh. Kira-kira sudah sesuai nggak itu definisi barang mewah yang dimaksud itu? Jika memang ada yang tidak tepat, masyarakat tuh boleh sebetulnya menyampaikan secara langsung kepada pemerintah dan juga boleh disampaikan, dititipkan pesannya kepada DPR. Nanti DPR dalam rapat-rapat yang ada di Senayan itu akan mempertanyakan ini. Bagaimana akan dititipkan pesannya ke DPR ya, Pak Saleh ya. Itu tidak melebar atau tidak salah sasaran sehingga kita tetap bisa melindungi produsen dan konsumen di Indonesia sehingga tidak membayar pajak yang tidak semestinya mereka bayarkan gitu. Baik, usai jeda pemirsa kita juga akan masih mendengarkan dari para pengusaha juga yang bagaimana sih suara mereka, keresahan mereka terhadap adanya PPN yang naik jadi 12%. Kami segera kembali usai jeda. Halo, selamat malam pemirsa. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dikejutkan, dibuat was-was dengan adanya informasi bahwa pajak pertambahan nilai naik jadi 12%. Pemerintah akhirnya memutuskan tetap melakukan itu, menaikkan PPN 12% dengan amanat undang-undang, tetapi dengan pembatasan hanya barang mewah saja. Dan lantas bagaimana dengan dampak yang dirasakan dari dunia bisnis, kemudian juga daya beli masyarakat? Kami akan hadirkan dialognya dalam Indonesia Business Forum bersama saya Sira Safira dan juga para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami Mas Deriansyah Azhari yang merupakan pengusaha, influencer dan juga tim ekonomi syariah Prabowo. Paket lengkap sekali ya. Luar biasa. Selamat malam Mas Deriansyah. Ya, malam Mbak. Terima kasih atas undangannya. Ya. Siap. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kami Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Silakan. Selamat malam. Iya baik, selamat malam. Terima kasih.
Kemudian sudah bergabung juga bersama kami Ibu Maslin Nababan, pedagang pasar Tanah Abang. Kita akan dengarkan nanti ya. Bagaimana? Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Baik, kita juga akan mendengarkan testimoni dari karyawan swasta yang sudah hadir bersama kami dan juga kami menghubungi dari para anggota DPR melalui Zoom. Kami undang nanti ada Bapak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI, kemudian juga Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI. Akan bergabung bersama kami melalui daring. Sebelum kami hadirkan dialognya, kita saksikan dulu informasi ini untuk Anda. Beberapa waktu yang lalu, media sosial juga sangat ramai dengan perbincangan mengenai pajak pertambahan nilai yang naik jadi 12%. Ini juga mengundang tanya, reaksi, banyak sekali reaksi-reaksi mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Walaupun akhirnya pemerintah menerapkan dengan kondisi selektif, yaitu dengan barang mewah saja. Kita akan tanyakan langsung kepada salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang, Ibu Maslin. Saat ini Ibu itu usahanya di Tanah Abang apa Bu? Bisa diceritain? Oke, saya mewakili kawan-kawan pedagang di Tanah Abang, sekalipun sebenarnya bisnis saya, dagang saya bukan hanya di Tanah Abang, termasuk di ITC Mangga 2, di Senen Jaya, MTC Tanah Abang ya. Tapi supaya enak komunikasinya, saya mewakili Tanah Abang ya. Dari teman-teman pusat grosir yang lain, saya coba untuk berbicara, menyampaikan keadaan sekarang ya Mbak ya. Ini mungkin yang kesekian kali saya diundang untuk di acara yang sama ya, selalu mewakili Tanah Abang. Efek dari PPN masuk akan ditambah itu Mbak ya. Buat kami sekarang ini kan situasi dagang itu berdarah-darah ya. Daya beli rendah itu kami rasakan banget loh di Tanah Abang. Tapi Ibu Maslin itu jualannya apa? Saya jualan fashion. Kalau di Tanah Abang itu 90% itu fashion Mbak. Ya 90% itu fashion di Tanah Abang. Nah kalau fashion ini kan sebenarnya bukan barang kebutuhan. Jadi kalau ada isu-isu yang memberatkan masyarakat itu berdampak banget sama kami. Beda loh, kami ini bukan menjual 9 bahan pokok ya. Jadi fashion ini bukan kebutuhan tapi keinginan. Jadi kalau ada sasaran kami tentu semua golongan atas, menengah dan bawah. Nah, jadi kalau ada isu-isu pajak, masyarakat itu mereka tuh nggak tahu ya, dibilang tuh barang mewah, yang tahu pajak aja. Nah, ketika ada beban-beban yang ditambahkan ke masyarakat, nah kami merasakan nih gairah untuk belanja itu udah langsung drop. Ya, dia mereka hanya taunya pajak naik nih, pajak naik. Aduh gimana nih? Nah, kita sendiri pun sesama pedagang resah. Karena gini ya Mbak, selama ini pajak nggak dinaikkan aja sejak COVID, itu kami udah berdarah-darah. Ya, padahal katanya Tanah Abang adalah selalu dibangga-banggakan pusat pasar terbesar se-Asia Tenggara. Tapi Mbak coba datang ke Tanah Abang. Siapa yang datang ke sana? Gitu. Sepi luar biasa. Dampak dari COVID, dampak dari online, dampak juga dari kebijakan-kebijakan yang kami rasakan ya. Itu nggak ada kok yang meringankan kami pedagang Tanah Abang. Penurunannya berapa persen Bu Maslin? Penurunannya ya 75%. Wow. Toko-toko kalau kalian ya mbak-mbak ini ya, adik-adik semua datang nih ke Tanah Abang. Yang sepi itu ya 75% sepi. Artinya begini, ketika pemasukan minim sedikit sekali, kemudian harus mengeluarkan kos untuk membayar biaya gedung sewa? Oh iya Mbak, sekarang ya banyak dari kami pedagang ini menutup tokonya. Kita nggak nutup bisnisnya ya, tapi kami mengurangi jumlah toko kami. Ya, karena memang kami diperhadapkan harus bayar service charge. Kemudian kita harus bayar gaji karyawan. Nah mau belanja sekarang nggak berani. Iya kan, mau belanja gimana kan kita jual fashion. Belum lagi kita diberatkan lagi oleh keadaan yang memang kita merasakan, kita belum bicara pajak aja ya Mbak ya. Itu udah sakit kita selama ini. Udah sakit, nah tambah isu ini lagi. Padahal kita dengan pemerintahan yang baru sebenarnya kami ini berharap kebijakan apa nih yang dilakukan pemerintahan baru ini. Nunggu-nunggu loh, di awal pemerintahan malah PPN. So sorry to say ya kalau dibilang aku tadi juga udah dengar ya yang katanya hanya untuk barang mewah. Kategori barang mewah aja nggak jelas. Ya kan, itu ya kategori barang. Dan kami ya pedagang yang di bawah ya, kami merasakan gini loh ya, jangan sebut-sebut barang mewah. Karena kecurigaan kami selama ini, awalnya aja lo bilang barang mewah, lama-lama ngembet kemana-mana.
Baik, ya. ada kekhawatiran di situ ya Ibu Maslin ya, kita tangkap. khawatir. Baik, kita juga bergabung bersama kami melalui Zoom, ada Bapak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI. Pak Saleh, begini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana keresahan dari pedagang di Pasar Tanah Abang. Kemudian kalau dari dunia usaha, industri, kira-kira dampaknya akan seperti apa Pak Saleh? Ya, pertama begini, kita harus lihat dulu posisi pemerintah ya. Bahwa memang pemerintah sekarang ini, Pak Prabowo, Presiden, sudah mengatakan akan mengimplementasikan naiknya PPN dari 11% menjadi 12%. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya lihat semangatnya bukan untuk membebani masyarakat, tetapi adalah untuk melaksanakan undang-undang. Nah, sebab di dalam undang-undang sebelum beliau jadi presiden itu kan sudah ada ketentuan terkait dengan adanya proyeksi kenaikan PPN itu dari 11% jadi 12%. Nah, sebagai pemerintah, tentu Pak Prabowo itu harus melaksanakan undang-undang karena beliau diikat oleh sumpah untuk melaksanakan seluruh undang-undang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Nah, dalam konteks inilah maka ada muncul tentu protes dari masyarakat ya, karena dianggap ini akan membebani masyarakat, dan itu tentu protes-protes yang telah disampaikan oleh masyarakat itu sudah didengar oleh Presiden dan seluruh jajaran kementerian dan menteri-menteri yang terkait yang ada di kabinet. Lalu kemarin itu dicoba dicarikan solusi bagaimana caranya supaya ini tidak memberatkan. Lalu muncullah opsi, yaitu kita akan tetap menaikkan PPN itu menjadi 12%, tetapi kenaikan itu tidak menyasar seluruh barang dan produk yang dipasarkan di masyarakat. Tetapi yang disasar itu adalah barang-barang mewah saja. Jadi barang-barang mewah yang memang biasanya itu juga ketersediaannya terbatas dan juga dibeli orang-orang tertentu. Yaitu orang-orang yang mempunyai uang yang kelihatannya dengan begitu dia tidak akan terpaksa untuk membayar 12% gitu. Nah, masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana agar tadi seperti yang dikeluhkan, jangan sampai barang mewah itu malah justru melebar. Jadi berubah menjadi katakanlah hampir semua barang kena gitu. Nah, sekarang ini Presiden Prabowo saya dengar sudah memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak untuk melakukan pembatasan soal barang mewah itu, yaitu membuat kategorisasinya, membuat definisinya, barang mana saja yang dianggap dengan barang mewah, barang mana yang tidak dianggap barang mewah. Karena memang ini tidak mudah ya. Sebagai contoh, misalnya katanya kan ada mobil mewah, ada mobil tidak mewah. Nah, sekarang mana di antara mobil-mobil yang mewah itu yang dikatakan mewah, mana yang tidak mewah gitu. Nah, sebab ada juga mobil sejuta umat kan, kalau pernah kita dengar istilah itu, yaitu dipakai oleh banyak orang. Nah, itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai mobil mewah sebetulnya. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu peruntukan mobil itu digunakan untuk apa. Tapi sebagian besar diantaranya mobil-mobil itu malah justru dipakai untuk Grab ya, untuk cari makan. Jadi kalau mobil-mobil seperti itu tentu tidak bisa dikategorikan sebagai mobil mewah, dan ini mestinya tidak termasuk dari yang dikatakan kena untuk pajak 12%. Tetapi ada juga mobil-mobil kecil seperti sedan yang harganya sebetulnya juga tidak terlalu mahal ya kalau dari sisi harga, kalau dibandingkan ya dengan mobil-mobil yang sudah ada. Tetapi mobil tersebut dianggap mewah gitu. Nah, sekarang bagaimana menentukan itu mewah atau tidak mewahnya? Ini yang harus dibuat definisinya lebih akurat, lebih tepat. Jangan sekali lagi membebankan para pedagang dan masyarakat kita. Sebab kalau pajak PPN 12% ini diterapkan kepada seluruh barang, semakin banyak barang yang dikenain pajak 12%, maka semakin mahal harga di tengah masyarakat kita. Karena itu tentu ini akan mengurangi daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat itu berkurang, maka tentu perekonomian kita juga akan terganggu. Karena perputaran uang di masyarakat itu akan terganggu, kemudian tentu akan berimplikasi luas pada capaian peningkatan ekonomi kita. Apalagi Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa kita sedang berburu untuk mencapai kenaikan ekonomi kita di 8%. Nah, ini jangan sampai ini terganggu, dan saya kira ini yang juga perlu kita awasi bersama, kita kasih masukan bersama
kepada pemerintah dalam hal ini agar pelaksanaan kenaikan PPN 12% ini tidak mengganggu aktivitas kehidupan sosial ekonomi kita di tengah masyarakat. Ya, Pak Saleh tadi sempat menyebutkan bahwa ini jangan sampai membebani masyarakat, kemudian daya beli masyarakat juga jangan sampai menurun, karena agar ekonomi juga pergerakannya, pertumbuhannya jauh lebih cepat lagi. Nah, tadi dari Ibu Maslin ini mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat sudah sangat minim dan mereka khawatir kalau misalnya PPN 12% ini yang tadinya hanya secara spesifik untuk barang mewah saja, tapi nanti melebar kemana-mana. Ada tidak jaminannya mungkin kalau misalnya dari DPR sendiri agar tidak ke arah situ juga daya beli masyarakat ini bisa tetap tumbuh begitu? Jadi begini, kalau soal tadi menurunnya daya beli masyarakat itu kan faktornya tidak satu ya, artinya bukan hanya faktor kenaikan PPN 12%, tetapi bisa juga ini disebabkan faktor-faktor lain. Ya, misalkan barang-barang impor dari luar negeri yang ilegal kan juga banyak yang masuk ke Indonesia dan harganya kan jauh lebih murah misalnya seperti itu. Akhirnya orang bisa jadi beli ke situ. Itu salah satu contoh aja ya. Nah, itu faktor yang lain juga gitu. Tetapi justru memang pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi produsen-produsen lokal kita gitu. Jadi kita jangan sampai matikan industri-industri dalam negeri kita ya di tengah persaingan ekonomi global yang semakin tajam seperti saat ini. Nah, kemudian bagaimana jaminan yang akan kita berikan kepada masyarakat? Ya tentu kita harus mengawasi bersama-sama apa ketentuan-ketentuan yang akan dibuat pemerintah terkait dengan definisi dan juga pembatasan barang mewah itu. Nanti DPR kan punya kewenangan untuk memeriksa tuh. Kira-kira sudah sesuai nggak itu definisi barang mewah yang dimaksud itu? Jika memang ada yang tidak tepat, masyarakat tuh boleh sebetulnya menyampaikan secara langsung pada pemerintah dan juga boleh disampaikan, dititipkan pesannya kepada DPR. Nanti DPR dalam rapat-rapat yang ada di Senayan itu akan mempertanyakan ini. Bagaimana akan dititipkan pesannya ke DPR ya, Pak Saleh ya. Itu tidak melebar atau tidak salah sasaran sehingga kita tetap bisa melindungi produsen dan konsumen di Indonesia sehingga tidak membayar pajak yang tidak semestinya mereka bayarkan gitu. Baik, usai jeda pemirsa kita juga akan masih mendengarkan dari para pengusaha juga yang bagaimana sih suara mereka, keresahan mereka terhadap adanya PPN yang naik jadi 12%. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke paket lengkap yang sudah hadir di sini. Narasumnya luar biasa loh. Paketnya paket lengkap banget. Anggota Kadin juga, kemudian influencer, pengusaha, dan juga dari tim ekonomi syariah Prabowo. Tapi boleh tidak kita kesampingkan dulu ya dari pemerintahnya. Kita dengarkan suara pengusaha dalam merespon bahwa PPN ini naik 12%. Ya, terima kasih Mbak. Memang agak berat ya untuk menyampingkan bahwa setengah badan saya ada di pemerintah. Karena satu paket ya. Setengah badan saya ada di pengusaha gitu ya. Tapi izin Prof ya, Ibu juga izin ya. Gini, kita coba objektif lah Mbak. Kita kembalikan kepada hakikatnya ekonomi. Jadi ekonomi ini siklusnya kan kebagi menjadi dua. Ada kontraksi, ada ekspansi. Kontraksi gimana? Aktivitas pertumbuhan ekonominya menurun. Ekspansi, aktivitas pertumbuhan ekonominya meningkat. Nah, siapa yang beraktivitas? Ada 3 komponen. Pemerintah, produsen, konsumen. Oke, nah ini bermain nih. Jadi perdagangan terjadi, daya beli dan lain sebagainya sehingga perputaran ekonomi. Nah, pemerintah di mana perannya? Nggak bisa kita masuk ke yang bukan haknya. Nah, pemerintah itu balance, tengah-tengah, moderasi. Ini pemerintah. Nah, dia harusnya memberikan satu kontrasiklus lah bisa dibilang begitu ya. Mungkin aku dari sudut pandang ekonomi ya. Nah, jadi sabar, jangan buru-buru reaktif nih. Oke? Nah, dari sini kita lihat. Betul, terjadinya memang sekarang ya izin pastilah ini mengalami kontraksi yang besar-besaran gitu ya. Betul tadi Ibu katakan pedagang Tanah Abang daya beli menurun apa segala macamnya itu memang kontraksi. Luar besar ya. Nah cuma tadi mungkin izin saya jawab tadi kan Ibu di pedagang Tanah Abang sempat reaktif dengan berkata bahwa nah ini peraturannya apa barang-barang mewahnya nggak jelas yang mana. Sebenarnya udah ada Bu dari peraturan Menteri Keuangan di nomor 141 PMK 010 2021 itu jelas. Ada kok Bu gitu kalau misalnya mau dibaca itu ada di pasal 2 ayat 1 ada. Pasal yang sama ayat 3 ada. Bab 5 pasal 2 ayat A ada. Pasal 23-nya juga ada. Itu jelas semuanya
bahwa isinya barang mewah saja, apa tidak aja? akan merembet kemana-mana, Ya. seperti yang dikhawatirkan. Betul. Nah makanya, yang akhirnya menjadi keresahan bahwa presiden kita ini kan apa ya? Ya berdasarkan undang-undang. Amanat Oke? undang-undang. Iya, undang-undang nomor berapa sih? Di tahun 2025, undang-undang nomor 7. Nah, yang diterbitkan tahun 2021 itu jelas bahwa memang ada yang namanya HPP lah bisa dibilang. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya memang harus dinaikin. Nah tapi jangan buru-buru reaktif buat kawan-kawan usaha. Saya juga pelaku usaha gitu kan. Saya juga di Kadin dan lain sebagainya gitu kan. Saya juga tim khusus Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah kita harus clear dulu nih. Mana nih yang akhirnya menjadi apa ya. Dalam tanda kutip kalau bahasa saya korban likuiditas. Jadi kan pemerintah nggak boleh tuh merampok likuiditasnya masyarakat. Gimana sih maksudnya harusnya memberikan subsidi untuk yang bawah gitu ya. Harusnya memberikan likuiditas, menurunkan pajak. Nah itu nggak semena-mena memang ada aturan mainnya. Nah kita kembalikan, nah ternyata apa sih yang kena nih di barang mewahnya apa gitu kan. Nah ini mungkin ya kan itu udah haknya Ibu Menteri. Jadi artinya mungkin kalau saya baca aja gitu ya. Nah artinya jelas nih, itu kan. Dari mobil yang silindernya di atas 3.000 sampai 4.000 cc. Ya. Ada di situ. Kendaraan motor yang di atas, motor roda 2 ya, itu di atas 250 sampai 500 cc. Kendaraan mobil juga yang penumpangnya kurang dari 10. Itu kan clear semua. Nah itu memang, nah artinya kalau coba saya sedikit copot lepas baju pemerintahnya, tapi saya masuk ke pengusaha memang iya. Betul, saya mungkin akan katakan salah pemerintah atau mungkin salah Pak Presiden menyerang ke semua segala sisi untuk dipajakin. Tetapi cerdasnya presiden kita semua itu nggak bisa langsung serta-merta langsung, oke kamu kena, kan kebagi menjadi 4 lini kan usaha kan, mikro, kecil, menengah, makro gitu kan. Nah artinya yang jual-jual barang-barang mewah aja. Jadi yang berdampak langsung hanya yang menjual barang-barang mewah saat jelas, ini ya. Jelas. Nah makanya nggak bisa tiba-tiba mungkin yang kecil udah ya kita tahu lah sekarang kontraksi yang tadi ada daya beli menurun, masa mau dirampok juga gitu kan artinya ya berbahaya malah jadinya kan gawat apalagi 64,7 juta UMKM yang tersebar, kontribusi 97%. Ini kan UMKM ini kan penggerak ekonomi. Jadi ya mungkin dalam tanda kutip ya nggak sebodoh itu juga presiden kita gitu. Ya nggak mungkin lah langsung main asal-asalan seperti itu. Nah makanya saya juga kena dampaknya. Oke saya pengusaha nih, sebentar santai kita cek dulu nih. Oh mungkin saya di menengah gitu. Oh mungkin ini, oh ya alhamdulillah. Nah gitu sih mungkin. Jadi artinya jangan dulu buru-buru reaktif. Saya mengajak buat teman-teman pengusaha gitu kan. Dalam arti yang mungkin langsung negatif ini pun salah. Begini Mas Dery, kita tahu ada potret masyarakat yang ternyata mereka punya khawatiran yang luar biasa besar. Khawatir kalau akan terjadi pelebaran dari PPN 12% ini, tidak hanya di barang mewah gitu. Kita nanti juga akan dengarkan testimoni ya dari salah satu yang terkena dampaknya. Tapi kita langsung lanjut juga ke anggota DPR yang juga bagaimana ini setelah dari kita masih tergabung bersama dengan Ketua Komisi 7 DPR ya Pak Saleh. Pak Saleh, begini kalau misalnya kita berbicara mengenai dengan apa yang terjadi pada saat ini, Pak Saleh sudah ada aktivitas selanjutnya. Kita hadirkan ada Mas Fatih, anggota Komisi 11 DPR. Mas Fatih begini, kalau misalnya kita berbicara mengenai investasi, kemudian apa yang dirasa saat ini, perusahaan-perusahaan ini kan juga penuh kekhawatiran dong bagaimana mereka bisa berinvestasi, kalau PPN saja ini naik 12% begitu. Ya, saya kira harus dilihat secara lebih luas. Kenaikan PPN ini walaupun sebelumnya kita berharap bahwa ada penundaan kenaikan PPN, namun kita percayakan kepada pemerintah bahwa kenaikan PPN menjadi 12% bagi barang-barang mewah ini memang upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun demikian juga harus diimbangi dengan mitigasi dampak pada daya beli masyarakat. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa memang kita tidak bisa melihat bahwa 12% ini seperti sebuah malapetaka gitu. Tapi 12% ini harus dipandang bahwa yang terkena peningkatan PPN 12% ini adalah
hanya untuk barang-barang mewah. Barang-barang yang tentu tidak berdampak langsung kepada komoditas UMKM seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa rumah-rumah yang dikenakan 12% ini adalah kelompok hunian mewah seperti apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Dengan harga jual, kalau tidak salah lebih dari 30 miliar, kan gitu. Kemudian juga mobilnya juga mobil yang dengan kapasitas mesin besar, kan gitu. Sehingga memang kita harus melihat ini secara utuh ya Mbak ya. Jangan dilihat bahwa PPN 12% ini akan membuat segala sesuatunya menjadi acak-acakan. Kita harus ingat juga bahwa dalam kemarin ini disampaikan ada peningkatan upah minimum, ada kenaikan 6,5%. Iya. Kemudian tunjangan GUSN pun akan dinaikkan, sehingga ada hal-hal lain, tidak hanya peningkatan PPN bagi barang-barang mewah dari 11 ke 12%. Ada hal-hal yang juga diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir untuk golongan barang-barang mewah ini memang seharusnya kalaupun terjadi peningkatan dari komponen pajak, yang harus dipajakin ini memang orang-orang yang memang mampu. Baik. Dari golongan kategori masyarakat menengah ke atas. Dan yang sekarang sedang diumumkan walaupun belum dilaksanakan gitu ya, namun sudah diputuskan, adalah kenaikan PPN 12% bagi barang-barang dengan kategori PPNBM, barang-barang kategori mewah gitu. Jadi tolong dilihat juga secara utuh itu. Baik, kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana sebenarnya dampak terhadap perekonomian Indonesia. Kami akan dengarkan nanti dari Profesor Telisa. Kami akan segera kembali usai jeda. Kalau dibilang setuju sebenarnya ya kurang setuju ya, karena ini kemarin juga maksudnya kenaikannya tuh 12% itu kan nggak setara juga dengan kenaikan gaji UMR-nya kan 6,5% ya, dan walaupun misalnya dikenain ke barang mewah juga itu nanti kan akan berpengaruh ke barang-barang lain ya, walaupun mungkin secara tidak langsung dan kenaikannya juga mungkin nggak signifikan. Menurut saya sah-sah aja sih, soalnya kan sasarannya juga tepat untuk barang-barang mewah. Kebanyakan produk mewah itu dari produk luar negeri. Otomatis kalau misalnya ada pajak kayak gini, mungkin orang-orang akan beralih ke produk dalam negeri. Walaupun dari Bapak Presiden bilang kalau PPN 12% hanya dikenakan untuk barang-barang mewah, tapi kami sebagai masyarakat tidak tahu apa saja klasifikasi yang masuk dalam barang mewah tersebut. Takutnya kan itu kenaikan itu berdampak pada barang-barang yang berkaitan dengan kehidupan kami sebagai pekerja swasta, sebagai masyarakat. Itu perlu disosialisasikan aja Mas, apa aja barang mewah tersebut, ataukah motor atau apa gitu Mas. Kita sudah sama-sama dengarkan bagaimana dengan kekhawatiran masyarakat secara luas. Kita juga nanti akan mendengarkan dari Prof. Telisa, tapi kita dengarkan juga dari karyawan swasta yang sudah merasakan dampaknya. PPN 12% ini memang untuk barang mewah, tetapi ternyata ada dampak yang dirasakan dari karyawan swasta ya. Mbak Dinda, mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya yang terjadi, dampak apa yang Mbak Dinda rasakan? Ya, sebelumnya dampak yang saya rasakan untuk saat ini sih di bagian untuk pembiayaan kos. Saya kan biasanya rumah saya di Tambun. Jadi dalam sistem kerja ini saya ngekos di daerah CBD yang kebetulan untuk harga paling murahnya sih 500. Cuman karena dampak PPN ini naik jadinya 600 sekian. Dan itu sangat berdampak sekali sih. Jadi alasan ibu kos itu ketika menaikkan biaya kos dengan alasan bilang katanya PPN 12% naik gitu? Sempat dibilang seperti itu, namun karena berpengaruh kayak listrik, air dan sebagainya itu disampaikan. Artinya baru naik biaya kos itu berapa hari yang lalu? Sekitaran 3-4 hari yang lalu disampaikan.
dengan kondisi seperti ini artinya beban hidup jauh lebih bertambah lagi? Sangat berpengaruh dan itu sangat banyak pengeluaran. Lebih banyak lagi. Merasa sangat-sangat khawatir tidak? Sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Baik, kita langsung ke Prof. Telisa. Prof, apa yang bisa dicermati? Ini kan dampaknya juga ternyata walaupun sudah disampaikan oleh pemerintah PPN 12% ini hanya spesifik untuk barang mewah saja. Tetapi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa ini juga ada kejadian di mana biaya hidup juga meningkat dengan alasan bahwa PPN 12%. Ya, jadi kalau kita bicara teori ekonomi, ada yang disebut sebagai expectation. Nah, itu kita harus kontrol ekspektasi masyarakat. Dalam pembentukan harga itu ada pembentukan ekspektasi di mana ekspektasi itu didapatkan dari berita-berita. Karena berita sebelumnya, PPNBM kan baru belakangan bahwa akan ke barang mewah saja. Sebelumnya kan pemerintah tetap menyatakan bahwa akan menaikkan PPN. Nah, itu sudah di price in oleh para pengusaha. Jadi pelaku ekonomi itu biasanya forward looking, pelaku-pelaku usaha. Nah, jadi karena mereka sudah price in, jadi ya udah kita naikkan saja sebagai antisipasi karena kan pengusaha biasanya juga nggak mau rugi kan, jadi ada expectation itu, dan itu dalam teori ekspektasi inflasi itu memang ada. Nah, itu yang harus dikontrol dengan cara apa, sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini jadinya tidak jadi seluruhnya. Nah, itu karena seringkali antara satu harga dengan harga barang lain, ini kan kalau ekonomi itu saling terkait biasanya. Nah, itu yang harus kita mitigasi impact spillover-nya dari satu harga ke harga lain. Karena orang menganggap bahwa ya ini keseluruhan. Nah, meskipun tadi sudah jelas bahwa ini akan diklasifikasikan hanya kepada barang mewah. Namun karena awalnya informasinya itu akan naik, ini kan baru terakhir-terakhir saja akan disampaikan kepada barang mewah. Tapi itu sudah terlanjur tersebar sehingga masyarakat mungkin belum mengupdate atau kemudian sudah memprice in tadi. Jadi itu yang memang makanya harus hati-hati banget dalam pengumuman kebijakan karena itu tadi akan mempengaruhi ekspektasi. Nah, sekarang bagaimana caranya ya, harus dilakukan sosialisasi tadi dan kesadaran juga bahwa kalau misalkan itu dilakukan ya itu kan otomatis nanti dari demand-nya akan berkurang ya. Misalkan tadi seperti kasus kos-kosan tadi ya mungkin orang akan mengurangi ya artinya atau mungkin akan pindah mencari kos yang lebih murah dan sebagainya karena pelaku ekonomi kan biasanya melakukan upaya-upaya untuk memitigasi ya dampak yang ditimbulkan ini. Nah, itu kan nanti pemilik kos-kosannya jadi kosong misalkan kalau dia menaikkan harga. Jadi kan harus melihat juga demand dari masyarakatnya itu, kemampuan masyarakat seperti apa, seperti itu. Jadi artinya bahwa memang ini harus kita mitigasi dampak information channel tadi. Jadi information channel itu ya mungkin dengan influencer-influencer dan berita-berita dari media, tugas media juga untuk mensosialisasikan bahwa ini hanya sebetulnya selected. Dan tadi makanya definisi dari barang mewah itu betul-betul menjadi sangat penting ya. Meskipun tadi Pak Dery sudah menyatakan benar sudah ada di aturannya, cuma masyarakat kan kita kan kadang lebih percaya TikTok daripada mau membuka undang-undang repot-repot gitu, lihat PDF JDID atau apa yang bukan JDIH tuh yang hukum itu hukum online atau apa, cari regulasinya gitu di itu ya. Itu kadang mungkin butuh waktu harus buka lagi PDF-nya. Nah, kadang di TikTok ada mungkin itu yang lebih dipercaya, mungkin itu malah kurang tepat gitu misalkan. Nah, sehingga makanya tadi harus ada sosialisasi dari pemerintah sebetulnya kategori barang mewah sehingga para pengusaha pun tidak semuanya ya menjadi lebih selected seperti itu sih. Prof, jadi, kalau untuk dampak terhadap ekonomi kita, kemudian daya beli juga seperti apa? Iya, itu udah jelas ya, efek dari ini lebih moderate pastinya dibandingkan dengan PPN semuanya. Karena kan sudah ada kajian-kajian kalau PPN. Nah, kalau PPNBM itu memang lebih selected. Efek multiplier yang negatif yang ditimbulkan itu akan lebih indirect. Karena kan kalau barang mewah tadi menyangkut properti mewah, mobil mewah itu yang basket di masyarakatnya itu kecil. Sehingga di local productionnya pun itu kecil. Nah tapi tetap akan ada efek, cuma efeknya lebih moderate. Misalkan kepada inflasi. Komponen barang mewah di dalam keranjang CPI kita atau IHK kita itu lebih kecil dibandingkan dengan komponen barang-barang yang primer untuk masyarakat seperti itu. Jadi otomatis nanti efeknya. Kalau misalkan dengan PPN diperkirakan inflasi bisa naik 0,5 sampai 0,9%. Mungkin dengan PPNBM naiknya hanya 0,1 sampai 0,3%. Jadi lebih moderate gitu. Artinya dan lebih sepadan tidak langsung. yang akan diterima oleh pemerintah dalam penerimaan negara juga? Ya tentu penerimaannya nggak akan sebesar kalau PPN semua dong logikanya. Karena kan tadi lebih selected. Kalau barangnya lebih selected ya pasti ini ya, walaupun dengan rate yang memang lebih besar, tetapi kan itu juga size-nya tidak besar juga. Jadi kalau dengan PPN itu diperkirakan akan naik 70 sampai 80 triliun, ya mungkin ini
sepertiganya mungkin ya kalau kita optimis gitu dari PPNBM ini. Tapi kan setidaknya itu membantu. Dan yang lebih penting lagi adalah buat masyarakat ini adalah mungkin in return-nya apa. Jadi dengan kenaikan PPN itu masyarakat mendapatkan perbaikan fasilitas publik apa. Nanti kan ada program-program dengan meningkatnya APBN. Tadi sudah disampaikan ya, misalkan ada tunjangan guru yang naik, kemudian ada program makan bergizi gratis dan lain. Jadi atau fasilitas publik yang lebih membaik. Jadi juga narasinya adalah selain pajaknya itu sendiri, tapi apa benefit dari pajak itu sendiri, bahwa pajak ini untuk kepentingan pembangunan, kemudian nanti in return ini juga untuk perbaikan di masyarakat, administrasi nanti lebih mudah. Dan untuk menengah atas sendiri, ini bukan cuma menengah bawah ya yang perlu dimitigasi. Menengah atas sendiri misalkan dengan adanya peningkatan pendapatan pemerintah bisa lebih baik lagi dalam memberikan layanan dan perizinan usaha misalkan. Nah, karena menengah atas ini biasanya pengusaha-pengusaha yang butuh perizinan juga supaya mereka bisnisnya lancar sehingga mereka bisa membayar PPNBM yang lebih mahal. Jadi artinya harus ada in return-nya. Jadi benefitnya apa? Karena kita bicara insentif dan disinsentif, reward dan punishment. Jadi karena agen ekonomi akan selalu merespon kepada insentif disinsentif tersebut. Jadi makanya perlu holistik lah melihatnya. Jadi betul tadi saya setuju banget bahwa kita jangan lihat hanya satu. Tadi berbagai macam, kalau yang saya simpulkan dari Pak Dery, Ibu yang tadi di Tanah Abang, kemudian Mbaknya tadi di kos-kosan, dan dari DPR sendiri, bahwa memang kalau kita lihat kebijakan tuh nggak bisa lihat parsial, kita harus lihat secara komprehensif sebagai suatu framework. Pada saat ini tuh ada apa aja? Sekarang lagi ada kontraksi karena global, karena macam-macam, domestik juga pasca COVID, kita belum sembuh scaring efek dari pandemi. Nah kemudian ada PPN ini. Dan kemudian padahal bukan cuma PPN doang, tadi upah naik gitu. Cuman kan kalau masyarakat tuh pasti ngelihatnya yang paling membebani dulu ya. Kalau yang positif-positif biasanya jarang diungkap. Biasanya kan kita lihat yang negatif dulu, yang terdepan yang akan membebani gitu. Nah memang harus lihatnya secara holistik, yang positifnya apa, negatifnya apa, terus kemudian ini kita mitigasi bersama multi stakeholdernya seperti apa. Kita juga sangat sedih kalau tadi mendengar data 75% Ibu menyampaikan di lapangan, tapi data IKKB yang dirilis oleh Bank Indonesia kemarin, indeks keyakinan konsumen kita itu meningkat. Setelah 3 bulan turun itu dia melonjak ke 125 dari 102 turun banget dari 121 kalau nggak salah. Tapi penjualan retail juga November diperkirakan naik. Indeks penjualan begini, retail. Prof, artinya dengan kondisi saat ini seperti ini, ekonomi Indonesia dengan beban yang seperti ini juga, bagaimana dengan kondisi ini begitu? Apakah akan kebijakan ini sudah sangat tepat begitu? Ya, kalau kita bicara dalam teori, ada kebijakan tuh first best policy, ada second best policy. Nah, ada third best. Nah, Indonesia itu jarang bisa dapat yang first best. Itu dalam teorinya, karena apa, banyak constraint-nya kita. First best-nya semua pengusaha pasti pengen pajak itu rendah. Terus kemudian, tapi on the other hand, kita ada concern APBN kita memang sedang mengalami perlambatan karena yang tadinya ditopang komoditas, harga komoditas sekarang lagi turun. Nah, itu memang pemerintah nggak punya pilihan, apakah utang atau dengan mengandalkan kepada PNBP atau kepada komoditas. Nah, karena kondisinya sekarang nggak banyak pilihannya, kita nggak bisa milih yang first best. Jadi menurut saya ini sudah second best. Jadi setidaknya kita masih dapat yang second best-nya, yaitu PPNBM. Karena first best-nya kita nggak mau nih pajak semua, tapi kan kalau gitu kita nanti nambah utang lagi. Nah, oleh karena itu second best lah yang kita pilih, dan menurut saya pemerintah sudah cukup akomodatif ya, nggak semua PPN, asalkan tadi mitigasinya memang dijalankan. Terus kemudian tadi aspek daya beli ini nanti apa sih untuk ini daya beli masyarakat, kita bikin event lah, karena datengin Taylor Swift misalkan ke Tanah Abang misalkan atau apa, nah itu agak sulit ya, cuman kita nggak tahu lah, bola kita aja yang itu maju kan kita bisa menang ya, nggak pernah kebayang sama kita. Nah kita harus bikin sesuatu yang inovatif, makanya dibutuhkanlah tim-tim Pak Presiden yang inovatif ya, seperti Pak Dery gitu, bikin lah event-event yang kreatif tadi, karena Indonesia itu ekonominya secara teori masih berbasis kepada bukan ke fundamental kayak investasi gitu-gitu enggak, tapi kepada event. Ada lebaran kita growth-nya tinggi, ada pemilu kita growth-nya tinggi, bansos, jadi kita tuh masih eventonomics banget. Jadi tergantung pada event. Caranya event makanya untuk Tanah Abang, menurut saya Tanah Abangnya sendiri mungkin harus dipugar seperti apa agar ya, karena kan milenial sekarang beda ya belanjanya, nggak kayak dulu aja gitu-gitu aja kan, harus ada perubahan, ada apa kayak di Tanah Abang dibuat seperti apa gitu, terus kemudian di situ ada event-event mendatangkan artis-artis internasional atau nasional lah dulu ya. Nah itu saya rasa sih dan kemudian ada diskon murah atau apa, itulah tugas kita membuat inovasi. Baik, mungkin salah satunya misalnya mendatangkan artis Korea gitu ya, kan ada baju-baju branded Korea di Tanah Abang ya. Oke, kami segera kembali ya, Indonesia Business Forum segera kembali saja.
Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Business Forum. Saya ingin ke Mas Fatih. Mas Fatih, kalau kita sudah tadi mendengarkan juga dari Profesor Telisa yang menjelaskan bahwa ada beberapa pointers-pointer, salah satunya bagaimana cara menghidupkan lagi salah satunya Tanah Abang dengan event-event. Nah, artinya begini, kalau dari kebijakan DPR sendiri melihatnya apa yang bisa menjadi solusi agar masyarakat yang saat ini sudah terbebani, tadi apa yang disampaikan oleh salah satu teman kita yang ada di sini gitu ya, dan bagaimana supaya tidak semakin terbebani lagi? Iya, langkah-langkah itu sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah, bahkan sebelum adanya kenaikan PPN 1% bagi barang-barang mewah dari 11 sampai 12%. Kita tahu bahwa baru-baru ini ada kenaikan 6,5% dari UMP dan UMK kan gitu. Kemudian guru juga yang non ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Guru ASN pun seperti itu. Nah, ini adalah upaya-upaya sebetulnya untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan dari masyarakat, sehingga diharapkan jika memang daya beli meningkat, nah, tadi itu orang jadi bisa belanja lagi kan gitu. Ya. Namun begini, saya dari tadi ini kan mendengarkan juga ada yang ngekos dari 500.000 jadi 600.000. Sebetulnya kenaikan PPN ini bagi barang-barang mewah. Dan naiknya ini dari 11 menjadi 12%. Kalau kos-kosan dari 500.000 menjadi 600.000, ini sudah jelas kan tidak linear, sangat jauh gitu. Kalaupun ingin diasumsikan bahwa kos-kosan ini adalah terdampak gitu, walaupun tidak harusnya secara langsung ya, dari 500.000 itu harusnya menjadi 505.000 kan, bukan jadi 600.000. Kalau jadi 600.000 jadi 20%. Tapi ini jadi, memang faktanya begitu Mas Fatih, karena disampaikan bahwa kenaikan dari biaya kos itu karena PPN 12% ini. Iya. Ya Mbak. Jadi sebagian besar pengeluaran rumah tangga sebetulnya itu tidak terkena dampak langsung kenaikan PPNBM ini. Karena produk-produk yang tidak terdampak ini seperti barang kebutuhan pokok, beras, kedelai, jagung, daging, susu, buah, itu kan tidak menjadi objek kenaikan PPN yang 11 ke 12 ini. Layanan kesehatan, sosial, pendidikan, transportasi umum juga nggak naik. Makanan, minuman juga nggak naik kan gitu. Sehingga harus dipahami betul oleh masyarakat bahwa memang yang naik dari 11 ke 12 PPN-nya ini adalah betul-betul barang-barang mewah dan bukan komoditas daripada masyarakat menengah ke bawah. Baik, Mas Fatih, kita juga dengarkan dari Mas Dery tadi ada beberapa hal yang sempat disampaikan oleh Profesor Telisa yang menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia, kemudian juga kondisi daya beli masyarakat, ada event-event juga yang disampaikan bisa menjadi salah satu antisipasi. Ya, memang kita lihat ya, ini menurut pandangan saya aja ya, bahwa kenapa juga Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir juga diperpanjang, karena memang kalau dari saya idenya juga cemerlang gitu kan, berdasarkan surat keputusan dari Kementerian BUMN saat yang lalu, yang Pak Erick yang pertama kemarin, itu naro, ini sahabat saya gitu kan, Leo gitu kan, Leonard itu yang menjadi, di co-founder di Bright Spot, co-founder juga di Goodsdap, yang mungkin anak-anak muda tahu ya, ditaruh menjadi komisaris Sarinah. Ya, Dewan Komisaris Sarinah. Lihat sekarang kondisi Sarinah kan jadi remaja, ya, jadi asik bisa juga buat dong nongkrong. bikin di Tanah Abang. Itu maksud saya adalah saya juga bersama Bang Menteri Teguh Rifki gitu ya di Kementerian Ekonomi Kreatif gitu, kita menyusun. Makanya tadi kan Prof juga sempat singgung mengenai ini harusnya konten-konten kreator juga bisa menyuarakan. Jadi orang-orang sekarang malas baca undang-undang misalnya apa segala macamnya. Nah, doain aja mudah-mudahan kita lagi mau bentuk karena konten kreator nggak ada payungnya. Sekarang ini lagi besok kita ketemu ada Bang Menteri Teguh Rifki gitu di Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Raffi Ahmad, Deddy Kobuzier, ada saya, ada Ferry Ruandi dan kawan-kawan lah pelaku konten kreatif gitu ya. Nah itu makan kita mau mendorong, bisa membisik-bisikin nih di pemerintah, taruh orang ini di Tanah Abang, bikin sesuatu. Jadi menurut saya Bu Maslim sabar Bu, tenang, kita lagi berjuang kok buat kawan-kawan Tanah Abang. Kita tunggu, kita nantikan janjinya. Kita dengarkan juga dari Bu Maslim, silakan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah, mumpung ada Mas Dery. Oke ya, Tanah Abang itu adalah pusat grosir. Mas Dery harus sadar ya.
beda banget dengan Sarina. Ya, Sarina itu retail. Kita nggak butuh dibuat event-event di sana. Ya, jadi saya 25 tahun Mas di bisnis ini. Saya paling tahu lah tentang Tanah Abang. Ya, kita nggak membutuhkan event. Jadi apa Bu yang, yang paling dibutuhkan untuk kami grosir di Tanah Abang itu yang spesifik ya. Satu, ya, itu service charge mahal. Ya, kemudian kedua, tidak ada keterlibatan pemerintah kebijakannya yang menyentuh kami pasar-pasar grosir. Gak ada sama sekali. Sibuk hanya di tempat-tempat event-event yang populer. Apa itu yang populer? Sarina. Populer kan dilihat orang, Tanah Abang enggak. Kami ini berjuang masing-masing Mas. Ya, kita butuh sebenarnya adalah yang konkret. Ya, kalau mau bicara tentang Tanah Abang, bicara seperti ke kami. Saya juga konten kreator. Ya, jadi kita enggak butuh seperti itu. Kita mau kebijakan yang konkret. Kenapa saya tolak PPN? Karena auranya ini kita ini lagi sakit. Tiba-tiba ada keputusan-keputusan yang seperti itu. Itu membuat kita tuh bereaksi negatif. Dipaksa kita baca, orang Tanah Abang mau baca-baca. Ngaca gitu loh, harus dilihat. Ya, jadi datang dong ngobrol sama kami pedagang Tanah Abang. Kami sakit apa nih sekarang? Gak usah wacana-wacana. Ya, enggak, ini harus aku bilang. Ini aku udah ketiga kali aku mewakili Tanah Abang. Ya, jadi harus seperti apa sebenarnya? Datang, ayo bicara ke Tanah Abang. Kita nggak butuh konten kreator di sana. Baik, diagendakan ya Mas Dery ya, diagendakan untuk bertemu ya. Prof, sebagai penengah, terakhir apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Iya, mungkin tadi terkait dengan pendekatan Tanah Abang ya, bahwa memang nggak bisa kita samakan antara retail sama grosir, tapi maksudnya adalah kita memang perlu melakukan terobosan inovasi yang kreatif ya. Mungkin tadi ada proksinya masing-masing, retail ada proksinya, grosir ada proksinya. Terus kemudian yang kedua, ekonomi Indonesia itu kan terdiri dari konsumsi, investasi, government spending, ekspor impor. Tadi saya menyatakan bahwa kita tuh lebih dominan yang dari sisi consumption memang. Investment tuh tetap berpengaruh juga, cuman artinya lebih ke menengah panjang. Yang jangka pendek itu memang event itu tadi yang saya bilang. Jadi memang di dalam jangka pendek kita strateginya apa, di dalam jangka panjang kita strateginya apa. Jadi masalah PPN ini harus kita letakkan dalam kerangka strategi kebijakan. Jadi ya pemerintah punya cita-cita mulia ingin 8%, tapi tadi masyarakat menghadapi banyak kendala-kendala, tadi penurunan daya beli dan yang real ya. Seperti mungkin tadi menurunkan fixed cost yang service charge itu mungkin mahal. Nah, itu mungkin bisa ya kita cari solusinya karena pemilik kios-kios itu juga punya alasan mereka menetapkan service charge. Nah, tapi kan itu tadi mungkin kita bisa sama-sama mencari solusi karena kita berada di perahu yang sama. Jadi lebih sering kita forum-forum seperti ini banyak ngobrol lah ya gitu tadi. ya. Kan gak harus selalu formal ya Pak Dery ya. Artinya ngobrol-ngobrol di kafe atau di mana kita mencari solusi untuk masyarakat bersama bahwa nanti ketemu deh nexusnya gitu. Baik. Kita nantikan, kita diskusikan lebih lanjut nanti. Terima kasih Prof, terima kasih juga Ibu Maslin, terima kasih Mas Dery, Mas Fatih juga terima kasih. Kami sudahi juga, terima kasih juga mahasiswa yang sudah hadir dari Universitas Bakri sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Mewakili kru bertugas saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.